Bismillahirrahmanirrahim. Cilegon betul-betul rumah kita. Nah, kita bagaimana hidup di Cilegon, memelihara Cilegon, tinggal di Cilegon, aktif di Cilegon, dan beraktivitas di Cilegon, sejahtera di Cilegon. Ya. Kita ini berasal dari suku yang sama, berasal dari keturunan yang sama, darah yang sama. Ya, kenapa? Karena sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq", bahwasanya Allah telah menciptakan makhluk, telah menciptakan alam, telah menyediakan alam tempat yang akan ditinggali oleh khalaqal insana min 'alaq, yaitu oleh makhluk, oleh manusia yang diciptakan setelah terciptanya alam, dan manusia itu diciptakan dari sebagian dari alam itu atau disebut alaq. Ya, alaq ini dalam ayat lain dikatakan sulalatin min tin, yaitu dalam surat Al-Mu'minun. Ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan wa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini ayat ini membuktikan bahwa kita itu diciptakan dari saripati tanah, dari tanah yang sama. Ya, kullukum li Adam wa Adam min turab. Ini haji khutbah Rasulullah pada haji wada. Kullukum li Adam, kita ini semua berasal dari Adam, wa Adam, dan Adam berasal min turabin, dari tanah atau turab. Ya. Nah, untuk membangun kemanusiaan, kekeluargaan, ya, kemasyarakatan yang satu, itu kita harus mempunyai tekad yang sama, mempunyai keyakinan yang sama. Tentang apa? Tentang asal muasal kita. Sama-sama dari tanah, diciptakan dari tanah. Kita harus mempunyai pegangan yang sama. Ya, yang sama. Nah, dalam menjalani hidup di dunia ini, kita harus punya pegangan. Punya pegangan. Untuk mempersatukan satu dan yang lainnya itu, kita harus punya pegangan. Ya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, ya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian itu bercerai-berai, berselisih, bertengkar, ya, ribut, memperebutkan apa yang tidak perlu diperebutkan. Wa la tafarraqu wadhkurullaha wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita ini disuruh mengingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Saat itu, pada waktu itu, sebelumnya kita ini tidak kenal, tidak tahu saling tahu menahu, ya, bahkan bermusuhan. Namun ketika Allah kemudian membuat kita itu fa'alafa baina qulubikum, melemahkan, melunakkan hati kita sehingga kita menjadi bersatu. Dengan apa? Dengan nikmat Allah, bi ni'matihi ikhwana. Kita kemudian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Nikmat apa? Nikmat hidayah. Nikmat apa? Nikmat ukhuwah. Nikmat apa? Nikmat kemerdekaan, nikmat kerasulan, nikmat keagamaan, nikmat kebangsaan, dan nikmat kemerdekaan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan kita juga harus ingat, harus sadar bahwa sebelum kita menjadi bangsa yang satu, bangsa yang utuh, masyarakat yang utuh, kita ini hampir jatuh tenggelam ke jurang kehancuran atau ke dalam neraka. Fa'anqadhakum minha, maka Allah mengangkat, menyelamatkan, ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatahu la'allakum tahtadun. Demikian Allah memberikan penjelasan ayat-ayatnya kepada kalian, mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah. Ya, hidayah ini maksudnya petunjuk, kesadaran, menyadari bahwa
dengan kemanusiaan, dengan nikmat Allah, dengan kebangsaan, dengan kemerdekaan, kita mudah-mudahan mendapatkan hidayah untuk mendapatkan kesatuan dan persatuan. Nah, ya. Kemudian di dalam ayat-ayat lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surat An-Nisa 59, ya. Bahwa manusia itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda pemahaman, berbeda kemampuan, berbeda latar belakang. Itu harus kita sadari itu. Maka dalam hal ini yang dapat mempersatukan kita ini adalah apa? Ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasul, dan juga ketaatan kita pada pemimpin kita, ya. Ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasulullah itu mutlak sebagai orang mukmin. Ketaatan kita pada pimpinan itu satu keharusan sebagai manusia dan sebagai umat Muhammad. Wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa wa ulil amri minkum itu tidak menyebutkan kata-kata athi'ullah wa athi'u ulil amri minkum? Tidak begitu. Tapi Allah mengatakan wa ulil amri minkum, yang sepaham, yang sebangsa, yang seagama. Yang pertama seagama, seiman, sekeyakinan, ya. Yang kedua sebangsa, setanah air. Itu yang satu wilayah itu, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian itu terjadi perselisihan, ya, terjadi perselisihan, kesalahpahaman sesama kita, sama kalian, kata Allah, fi syai'in, tentang sesuatu, tentang menentukan satu kebijakan, tentang menentukan satu langkah, menentukan kesepakatan, kebersamaan, fi syai'in, ya, faradduhu, maka lihatlah, maka bacalah, kembalikanlah pada apa? Ilallahi war rasul, ila kitabillah, pada kitab Allah, pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, ya. Atau pada apa? Sebagai bangsa Indonesia, pada undang-undang dasar, pada dasar negara, pada Pancasila, pada undang-undang dasar negara Republik Indonesia, pada lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya, pada Sumpah Pemuda. Bahwa dalam Sumpah Pemuda itu ada kalimat-kalimat yang membangun kesatuan persatuan. Bahwa dalam Indonesia Raya itu, dalam lagu kebangsaan kita itu ditanamkan jiwa dan raga kita untuk kepentingan negara. Itu ada. Maka bangunlah jiwanya itu, rohaninya, tekadnya itu. Baru bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Raga itu fisik. Tapi yang perlu dibangun pertama kali adalah jiwa. Jiwanya itu, kesetiaannya itu. Bangun kesetiaannya. Kenalkan kebangsaan, kenalkan kenegaraan, kenalkan perundang-undangan, dasar negara, kemanusiaan dan sebagainya itu dikenalkan. Supaya apa? Terbangun jiwanya itu. Baru terbangun raganya. Ya. Jika kalian itu betul-betul beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Jika kita beriman pada Allah dan pada Rasulnya, tidak seharusnya kita itu mencari-cari hal-hal yang tidak pas dengan kita. Tidak usah, cukup kembali pada apa? Pada kitabullah dan kitab Rasul. Sebagai bangsa Indonesia, tentunya kita punya undang-undang dasar. Tentunya kita punya dasar negara. Kembalikan pada undang-undang dasar negara, kembalikan pada dasar negara, sesuai enggak dengan kebangsaan kita, kenegaraan kita. Itu. Baik itu HAM, ya, hak asasi manusia, tentang masalah perekonomian, tentang masalah sosial, tentang masalah politik, kita kembalikan pada dasar negara dan pada undang-undang dasar negara Indonesia.
Itu lihat ke sana. Jadi membentuk perundang-undangan, turunan undang-undang itu harus tetap sandarannya dasar negara dan undang-undang dasar, supaya tidak meleset, tidak berdasarkan logika pemikiran masukan dari orang-orang luar, enggak. Dari sana subnasional itu dibangun dari situ, bangsa itu dibangun dari undang-undang dasar dan dari dasar negara, atau dari dasar negara dari undang-undang dasar Republik Indonesia. Islam dibangun dari Al-Quran, dibangun dari sunnah Rasul. Kalau bangsa kita dibangun dari dasar negara, dibangun dari undang-undang dasar, sama pada hakikatnya itu. Ya, hakikat sama. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah sebaik-baik pemikiran, sebaik-baik pendapat, sebaik-baik keinginan. Gitu. Ini surat An-Nisa. Maka jelaslah bahwa hidup di negara kita ini harus berpedoman, harus berpegangan pada tali kebangsaan. Apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Di dalam itu mengatur tentang beragama. Di dalam itu mengatur tentang masalah kedaulatan. Di dalam itu mengatur tentang masalah kerakyatan. Di dalam itu mengatur tentang masalah perekonomian. Bagaimana dengan wilayah, menjaga wilayah, memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa kita. Ada itu semua, itu telah ditulis, telah ditetapkan dalam dasar negara dan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, ini penting ya, penting. Nanti kita akan kembangkan ke permasalahan-permasalahan yang lain atau hal-hal yang lain. Insya Allah terus diskusi permasalahan akan terus kita kembangkan. Sekian kurang lebihnya dan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.